Korea Selatan selama ini dikenal dengan keindahan negaranya, seperti Pulau Jeju dan Busan, serta hawa romantis di Nemi Island. Negeri ginseng ini juga terkenal dengan klinik operasi plastiknya yang banyak terdapat di setiap sudut kota. Namun di balik indahnya yang dimiliki Korea Selatan, juga punya tempat yang menyeramkan, guys. Jika Jepang punya hutan Aokigahara, maka Korea Selatan punya rumah sakit Gonjiam. Sebelum kita lanjut dengan kisah keangkeran rumah sakit jiwa Gonjiam Korea Selatan, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian, guys. Rumah sakit Gonjiam berlokasi di sebuah bukit kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do. Rumah sakit jiwa Gonjiam dikenal punya reputasi yang baik pada masanya. Tak heran jika rumah sakit yang telah berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an ini bukan hanya diisi pasien gangguan jiwa biasa, tetapi juga tentara yang mengalami depresi. Apalagi karena dulunya rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk, sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses tempat ini. Sayangnya kini rumah sakit Gonjiam sudah tidak beroperasi lagi. Bangunan rumah sakit ini rusak, tak terawat, serta dipenuhi rimbunan tanaman membuat kesan angker dari tempat ini semakin terasa. Reputasi sebagai rumah sakit jiwa yang baik juga berubah menjadi rumah sakit jiwa berhantu. Rumah sakit jiwa Gonjiam sering disebut-sebut sebagai tempat terseram di Korea Selatan. Bahkan CNN pun pernah memasukkan rumah sakit jiwa Gonjiam sebagai salah satu dari 7 tempat paling berhantu di dunia. Bangunan tua yang sudah terbengkalai ini menjadi topik utama dari kisah-kisah hantu dan legenda negara ginseng tersebut. Selain karena lokasinya, kesan angker dari rumah sakit Gonjiam juga terlihat dari cat dindingnya yang mengelupas, barang-barang yang berserakan, sampah, cermin yang tergantung, dan noda di dinding. Rumah sakit jiwa Gonjiam berhenti beroperasi dengan tiba-tiba. Alasan penutupannya tidak jelas, guys, namun berbagai rumor tersebar setelahnya. Menurut isu yang beredar, pasien dan perawat di rumah sakit Gonjiam meninggal secara misterius, seperti meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja dalam kantor mereka. Dan anehnya, tidak ada keluarga pasien yang mau buka suara mengenai kejanggalan ini. Teori paling populer dari penutupan mendadak Gonjiam adalah psikiater yang mengalami masalah kejiwaan dan melakukan eksperimen kejam terhadap para pasiennya. Ketika hal ini diketahui oleh pemerintah Korea Selatan, ia langsung menutup rumah sakit dan kabur ke Amerika Serikat. Kabar lainnya mengatakan terjadinya kematian pasien secara misterius di Gonjiam yang memaksanya berhenti beroperasi. Beberapa orang menduga bahwa kematian misterius itu disebabkan oleh hantu-hantu pasien terdahulu yang kembali untuk membalas dendam. Namun, kedua cerita ini belum terbukti kebenarannya, guys. Pemilik Gonjiam melarikan diri ke Amerika Serikat dan bangunan ini dibiarkan terbengkalai.
Sementara itu, Gonjiam ditutup karena ada masalah ekonomi, sanitasi, dan sistem pembuangan limbah. Ketika masalah tersebut semakin parah, pemiliknya memilih pergi ke luar negeri dan tidak meninggalkan dokumentasi apapun terkait bangunan tersebut. Akhirnya rumah sakit jiwa ini pun ditutup untuk umum dan dibiarkan terbengkalai hingga lebih dari 20 tahun. Rumah sakit Gonjiam sendiri masih beroperasi hingga tahun 1995 guys. Namun pada tahun 1996 sang pemilik rumah sakit justru kabur saat pemerintah setempat menyelidiki tentang penahanan di tempat ini. Reputasi seram di rumah sakit ini bahkan diangkat dalam sebuah film layar lebar Korea berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film ini menceritakan tentang YouTuber yang sedang berusaha mendapatkan 1 juta view dan mendapatkan uang yang banyak sambil berusaha membuktikan kebenaran cerita seram Gonjiam. Terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas 5 lantai ini resmi ditutup oleh pemerintah setempat atas permintaan keluarga pemilik rumah sakit. Rumah sakit Gonjiam dulunya merupakan rumah bagi para pengidap penyakit mental dan gangguan kepribadian. Dan tidak sedikit pasien yang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain di sana guys. Para pengunjung Gonjiam mengatakan mereka selalu merinding saat berjalan di bangunan ini. Bagi masyarakat Korea Selatan, rumah sakit jiwa Gonjiam sudah terkenal keangkerannya. Bangunannya sungguh tidak terurus dan seolah ditinggalkan begitu saja. Beberapa bagian di dalamnya sudah ambruk dan cat dinding sudah terkelupas. Beberapa peralatan kedokteran dan ranjang pasien juga masih ada di sana. Kabarnya ada sekitar 1.000 turis setiap tahunnya yang berkunjung ke tempat ini secara diam-diam untuk uji nyali guys. Dan mereka menyarankan jika kalian mau ke sana untuk berjalan di sekitar pagar sampai menemukan celah kecil untuk merangkak masuk. Setelah itu ikuti jalan kecil yang mengarah ke bangunan utama Gonjiam. Melalui cara tersebut banyak orang yang akhirnya bisa masuk ke sana. Di dalam Gonjiam ditemukan mesin-mesin yang sudah berkarat, sisa obat-obatan, kasur kotor, dan sampah. Ruangan yang gelap dan lembab menambah reputasi angker dan menyeramkan. Jika kalian berniat berkunjung ke sana, pelajari dengan baik rutenya karena para penduduk lokal tidak akan memberitahu lokasi rumah sakit jiwa Gonjiam. Mereka cenderung diam ketika ditanya, bahkan terkadang membohongi pengunjung dengan memberikan alamat yang salah. Alasannya tidak jelas mengapa para warga melakukan hal tersebut. Sebenarnya di bagian depan rumah sakit jiwa Gonjiam sudah tertera tanda dilarang masuk ke dalamnya. Tetapi tetap saja turis yang penasaran dengan mudah menerobos pagarnya dan menjelajahi rumah sakit jiwa Gonjiam. Biasanya turis datang ke sana saat siang hari, di saat ada cahaya matahari yang mampu menerangi bagian dalam rumah sakitnya. Meski beberapa lorong masih terlihat gelap dan lembab, kesan angkernya sungguh terasa guys. Beberapa turis mengaku melihat penampakan dan suara-suara di sana. Meski demikian, kesan angker dari rumah sakit jiwa Gonjiam adalah pada bangunannya yang sudah tua dan tidak terurus. Tiap tahun tercatat ada sekitar 1.000 turis yang datang ke sana untuk menguji nyali. Beberapa dari mereka menghabiskan waktu dengan memotret tiap sudut rumah sakitnya. Kalau Anda berminat datang, baiknya jangan datang sendiri guys. Demikianlah kisah angkernya dari rumah sakit jiwa Gonjiam, Korea Selatan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe
agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian guys.